Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan melakukan kebaikan di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu perhatiannya kepada keluarganya, di mana di akhir-akhir Ramadan beliau pasti yakni mengencangkan ikat dari pakaian atau yang digunakan beliau sebagai penutup tubuhnya, dikencangkan, diikatkan untuk menguatkan di akhir-akhir bulan Ramadan dengan melakukan iktikaf di masjid, dengan melakukan sholat-sholat di masjid. Tentunya kita juga berharap bisa meniru perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Di akhir-akhir etapa kita bisa diibaratkan kalau umpamanya dalam sepak bola itu sudah di depan gawang, tinggal sebentar lagi untuk memasukkannya sampai nanti ulang tahun diri menjadi pribadi yang fitri, kembali fitrah menjadi suci. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kalau umpamanya di dalam riwayat itu banyak di akhir waktu sholat Idul Fitri itu beliau pasti yang sering membaca surat yang dibaca adalah surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa ila akhirih. Ayat itu sampai akhir surat ini. Kenapa Rasulullah membaca surat Al-A'la, membaca surat itu? Ada sebagian penafsir yang menyatakan karena di dalam Al-A'la itu ada tadi alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa, yakni zat yang telah mengeluarkan atau menciptakan, yakni mar'a itu tempat untuk pangonan nek basa Jawa ini. Kalau sekarang tempat menggembala sapi, menggembala kerbau, menggembala kambing, pokoknya hewan-hewan ternak itu namanya al-mar'a. Jadi zat yang telah menciptakan pangonan atau rumput-rumput yang hijau. Faja'alahu ghusaan ahwa. Lalu yang menjadikannya rumput yang hijau tadi menjadi kering kehitam-hitaman. Apa yang perlu kita pelajari dari ayat ini? Kenapa Rasulullah selalu membaca tersebut? Karena apa? Jangan sampai rumput hijau yang telah kita tanam selama Ramadan ini, qiyamul lail kita, tarawih kita, puasa kita yang berat, tadarus kita, sedekah kita, aktivitas-aktivitas yang baik yang kita lakukan di semenjak Ramadan sampai akhir-akhir ini, akhirnya itu akan menjadi ghusaan ahwa, jadi rumput yang hitam kekeringan, jadi kering hitam menjadi menghitam seperti terbakar. Karena apa? Tidak dijaga. Masih ada terbetik di akhir-akhir ini, kalau tidak mungkin nafsu bisa menggelora di akhir-akhir 10 terakhir ini. Nafsu menggelora termasuk apa? Yang dikhawatirkan adalah niat-niat yang usil-usil di dalam hati kita. Misalnya, kalau bar Ramadan ini aku mulai meneh lek maksiat. Nah, ini seperti misalnya ngoten niku. Engko lek wis bareng lah, saiki aja maksiat, tapi sesuk wae Syawal setelah wis ora poso neh kita maksiat lagi. Ini yang menjadikan ini tadi rumput yang hijau jadi menjadi kering hangus, amale kaya ora ana manfaatnya. Makanya di majelis yang mulia ini pagi hari ini saya mengingatkan diri pribadi pada
jamaah al-ma'unah, jangan sampai demikian. Makanya dengan cara apa? Dengan dikontrol salah satunya aktivitas malah dikencengi dengan iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam diri untuk sambil merenung kekurangan-kekurangan apa kita di bulan Ramadan ini. Kekurangan-kekurangan yang harus ditambal, diperbaiki, dan kemajuan-kemajuan apa yang dicatat yang perlu dilestarikan. Nah, kalau matur nanti Pak Takmir kalau perlu ditulis tumbas itu loh yang ada tulisannya nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala itu ya. Biar masuk masjid itu jenengan sudah langsung niat beriktikaf, niat iktikaf itu. Nanti mengingatkan niku nggih. Sudah ada. Sampun. Wah Allah, terima kasih, alhamdulillah. Saya saja yang nggak melihat berarti. Ya itu kalau sudah ada itu. Jadi penting kita jadi masuk sudah langsung itu menambah pahala dari jamaah yang mungkin itu. Nah, walaupun sebentar iktikaf itu nggak lama, tapi itu kan membuat jiwa tenang. Makanya kalau dalam ibadah haji ada proses namanya wukuf di padang Arafah. Neng Ramadan kita ada i'tikaf sambil beriktikaf, dan masjid kalau diiktikaf itu akan menjadi luar biasa, menjadi luar biasa banyak berkahnya. Kita lanjutkan karena 2 kali pertemuan sudah selesai ini ya kita ya. Bismillahirrahmanirrahim tentang fadilah daripada terakhir ini kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan ini dari tentang keutamaannya juga. Wa min fadhailihi ma rawahu Hakim an Ka'b bin Ajrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul mimbaru hadanna wala martaqad darajatan qala amin wala martaqad darajata asaniyata qala amin wala martaqad darajata sarisata qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Jibril alaihi salam aradani ay atani faqala ba'uda man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu qultu amin ay ab'atallahu man adraka syahra Ramadan faqasyara fil ibadah wa taubah hatta in qadal syahru wa lam tughfar lahu dunubuhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya beliau hentikan uhdurul mimbar, hadirkan kepadaku mimbar seperti ini mimbar ya. Wa hadarna, maka kami hadir. Mimbar itu ada saja yang dari pelepah, yang dari pohon kurma saja berpisah dengan Rasulullah itu menangis loh Pak. Padahal itu adalah benda. Itu dalam Masya Allah Rasulullah itu benda saja bisa menangis. Jadi kalau benda yang biasanya ngaji Rasulullah mimbari kayak gini itu diganti dengan yang baru. Terus akhirnya kursi dialhin pojok menengan. Wih nangis. Sahabat mendengar semua mimbar iso nangis, iso berbicara. Itu loh betapa cintanya barang-barang makhluk selain manusia pun itu bisa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa di dalam bab sholawat dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan. Fakhadurna falamartaqo darajatan qala, ketika naik di derajat yang undang-undangan yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata amin. Ketika naik yang kedua juga mengatakan amin. Ketika undang-undangan yang ketiga Rasulullah juga mengucapkan amin. Lalu beliau turun, sedang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengarkan dari engkau sesuatu hari ini yang kami tidak pernah mendengar sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW menghentikan bahwasannya Jibril mendatangiku, lalu ia berkata, kasihan sekali orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah niku tiap malam di dalam Nasohi, di dalam Duratun Nasihin itu disebutkan 70.000 orang tiap malam itu tadinya diselamatkan dari api neraka. Mulai dulu loh, mulai zaman Kanjeng Nabi tiap malam Ramadan itu satu malam 70.000 orang yang berhak untuk di dalam neraka itu tiap malam diangkat oleh Allah.
Jadi orang-orang yang sebenarnya itu orang ahli neraka saja dibebaskan oleh Allah karena bulan Ramadan. Niku. Dan di malam terakhir nanti sebelum takbir itu dilipatkan kali 30 itu jumlahnya. Berapa ribu orang itu. Berapa juta itu orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Tapi ini ada kasihan sekali orang yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah pun menjawab amin. Ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Terus selanjutnya apa? Falamma raqaitu saniyata. Ketika aku naik yang apa namanya undang-undang yang kedua, Jibril berkata, ba'uda man dzukir ta'indahu walam yusalli alaik. Kasihan sekali istilahnya, kok mesakne banget, koyo rugi banget. Kalau basa Jawa ini celaka banget orang yang disebutkan namamu tapi tidak bersolawat kepada engkau. Allahumma sholli ala Muhammad, terus meneng wae. Awake dhewe kedah jawab Allahumma sholli alaihi, ampun sallu alaihi, sholli alaihi balik neh ngongkon neh, dikongkon malah ngongkon, ngoten. Dadi nek umpamane Allahumma sholli ala Muhammad kita cukup Allahumma sholli alaihi, lek pengen lengkap wa ala alihi wa sahbihi misane ngoten niku. Jadi mungkin jenengan muni sallu alaihi malah ngongkon sing ngongkon selawat dikongkon neh, kongkon-kongkonan. Nggih. Dadi orang yang termasuk cetil kata ngendikane Kanjeng Nabi apa ketika disebutkan nama Nabi tapi tidak bersolawat. Nih. Ini sampai Nabi pun menjawab, akhirnya menjawab amin. Jadi ini termasuk wong rugi, orang yang apa namanya kasihan banget disebutkan Rasulullah tapi dia tidak ada efeknya, seolah-olah ya wis Kanjeng Nabi pun sedo kok diarani sholawat kurang manfaat ngoten. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketiga, falamma raqaitu as-salisata qala Jibril ba'uda man adraka abawil kibara indahu aw ahadum malam yudkhala al-jannata. Yang ketiga, kasihan sekali orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang ada di sisinya, yang berada dalam perawatannya misalnya itu, atau salah satu dari keduanya yang dalam penjagaannya dalam perawatan orang tersebut, tapi orang tuanya itu tidak mampu untuk penjagaan itu, tidak bisa menyebabkan orang tuanya itu tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Padahal ladang paling kuat itu adalah surga dari kedua orang tua. Maka ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhoni Allah itu terhadap ridho kedua orang tuanya, dan murkanya Allah itu karena apa? Murkanya dari kedua orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan Qiyami Lailatul Qadri. Nah, ini sholat Lailatul Qadar. Sampun dereng mriki. Ngenten nih mboten. Malam ganjil kalau bisa ataupun tidak malam ganjil 10 terakhir itu dia anaknya sholat Lailatul Qadar. Mungkin sakit dengan lampai ini kok dengan sendiri ataupun jamaah nggak masalah. Mungkin kali Mas Anam ini. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaihi. Barang siapa yang menegakkan di malam Lailatul Qadar qiyamul lail, salat malam dengan iman dan mengharap Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Imam Nawawi menyatakan wa makna qiyamuha imanan ay tasdiqun bi annaha haqqun wa ta'ah. Imam Nawawi menyatakan yang dimaksudkan dengan kata-kata iman itu membenarkan bahwasannya sesuatu yang diaturkan oleh Allah yang disampaikan Rasulullah ini adalah benar. Makna lagi adalah taat.
Sedangkan wahtisaban ay tolaban liridhoillahi ta'ala wa sawabi la diriyai wa nahwihi. Dan dimaksud ihtisaban itu adalah mencari keridhaan Allah dan pahala darinya, bukan karena sholat malamnya karena nanti supaya dipuji manusia. Wah, kayak saya serwegep dewe misalnya sregep lek salat bengi itu kafe pol-polan orang golek ngonten niku dialem ora dialem ya tetap iktikaf, dialem ora dialem nggih tetap melakukan yang namanya misalnya ini di akhir-akhir melakukan sholat Lailatul Qadar. Nah, ada sementara yang kalau berniatnya niku sholli sunata syukri Lailatul Qadri imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Urut makmum penak wis penting wis manut karo imam ngoten. Nggih usolli sunata syukri Lailatul Qadri imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Tadi niatnya demikian tadi. Terus nanti bacaannya apa Bapak Ibu 4 rakaat. Tapi kalau malam itu kan sholat lail itu 2-2 masna di hadisnya ini mesti ya. Jadi yang pertama baca Al-Fatihah dulu menika, okay? Membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah membaca surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Kalian telah terbuai dengan berbangga-bangga berbanyak-banyak. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi ke kubur, sampai akhirnya nanti terbelalak ketika sampai di dalam kubur. Amal kita tiba orang yang menganune, istilahnya menyesal itu. Kita alhamdulillah di akhir-akhir ini harus kita kencengkan, jangan sampai menyesal. Okay? Itu baca Alhamdulillah takasur 1 kali, setelah itu membaca Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat kedua demikian juga. Okay? Salat lain. Bejo ketemu ora bejo ya tetap ketemu, awas sampun nglampahi napa ikhtiar itu sesuatu yang bernilai. Bahkan kita sudah berniat pun ya bengi tak salat Lailatul Qadar niku ora ketemu awake dhewe entuk pahalane nglampahi gitu. Nglampahi kesainan itu. Jamaah mboten napa-napa, kalau jamaah juga malam mungkin jam 1 jam 2 bareng-bareng ngoten niku. Kalau di pondok-pondok yang nganu biasanya jamaah dengan jamaah diimami diimami nanti bareng-bareng nglampahi ngoten niku. Apa namanya itu tadi dengan yang setelah itu setelah rakaat pertama kedua nggih ngoten Fatihah Alhaakumut takasur 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, setelah itu salam. Yang kedua rakaat ketiga keempat juga demikian. Setelah itu baru doa itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca pokoknya. Harus ditambahi bar kuwi terus tadarus nggih langkung sae. Ngoten niku diusahakan kita itu nambah kesainan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Fa yusannul iksaru minas sholati fiha, maka disunahkan di malam Lailatul Qadar atau di malam hari ganjil itu memperbanyak sholat di dalamnya. Wa minad du'ai wa ghairihi ma minal ibadah, dan juga berdoa wis tungone sak iso-isone. Termasuk pomo pengen nganu maca waqiah sing akeh nggih mboten napa-napa. Wa yustahabu ihya'uha bil ibadah. Disunahkan menghidupkan malam-malam ganjil ataupun dalam Lailatul Qadar itu dengan ibadah. Wa yang bagi ayatul buha fil ashril akhiri min Ramadan. Sanjogianya seseorang itu mencari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari Ramadan. Jadi mulai malam 20 sampai malam 30 itu sampai akhir, sampai malam takbiran sebelum itu dicari. Lima ruwiya al-Bukhari, lima rawal al-Bukhari an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharra lailatul qadri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar di dalam 10 akhir dari bulan Ramadan. Dan dalam sahih juga disebutkan
Sahih Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila wa iqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar. Jadi di 10 terakhir niku Rasulullah padha bangkune keluargane sing biasane biasa-biasa. Jadi kudune koyo mesin motor mesin sing awale alon, wayah terakhir baru digojot. Rasulullah ngoten. Lah awake dhewe mboten ketuarane tuwar weh awal breng Masjid Al-Maunah penuh. Kabeh teko wong salat tarawih kaya sak-sake ngono. Sehari 2 dina wah semangat, 3 dina semangat, 4 dina rada berkurang meneh. Berkurang neh, engko antek teko malam 20 sampai akhir wis gari wong-wong pira-pira. Tapi alhamdulillah niki istiqomah niki nggih. Nyatane pada subuh niki kathah tetepan. Alhamdulillah, mugi tetep istiqomah. Mulane ora apa jenenge sing wonten dadakan, ora jamaah kagetan maksud kula. Jamaah kagetan. Nek kagetan iki ngoten niku awal akeh tapi akhir-akhir entek. Lek luwih HP ini malah ya sing ngarep iki sakjane ora akeh tapi ning akhire nanti akeh ngoten. Kanjeng Nabi ngoten niku keluargane biasa wae 10 20 malam Ramadan ini mulai 1 malam 20 biasa tapi di akhir-akhir dari Ramadan menika 10 terakhir beliau sama keluarganya malah padha melekan ahyal ibadah melekan. Mungkin jenengan saniki ya iso melekan nyiapne jaburane nyiapkan persediaan untuk bertempur di akhir-akhir niku. Mungkin biasane sing ora gawe apa jenenge niku kurma yang direndam apa jenenge niku nabis. Kurma niku enak Pak, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kurma 7 atau berapa itu diletakkan di air. Kan jangan Nabi remenani ngoten niku. Di air botol ngoten niku masuk nih ngoten niku. Mungkin didamel ketika waktu berbuka, nanti diminumnya waktu sahur. Niku bisa tinggi nganu remenanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten niku. Mungkin dari sahur buat lagi air putih niku diwehi kurma sebanyak pokoknya ganjil 5, 7 atau apa dimasukkan nanti ketika berbuka dengan itu energinya beda dan sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula awal-awal ndek iki yen damel tengah-tengah mboten krana ora ana kurma nirusan guyon. Wis awal foto kan cepet om tiap hari damel kurma dengan Nabi. Memang Kanjeng Nabi yang mengenani Nabi, Nabi itu tadi kurma diberi air itu nanti untuk obat. Bahkan Kanjeng Nabi ketika kalau ajwa itu sihir mawon ical 7 dengan energi negatif itu bisa dihilangkan dengan niku. Mungkin awake dhewe nggih ngoten niku. Lali wae ngaji niku kudune awal kae saking meh ape bodho. Sesuk lek bodho nu ya ora poso meneh ya. Wa yanu ajrha man qama wa faqwa law lam yankashif lahu syai'un min anwariha wa khasaisiha. Jadi pahalanya tetap diberikan bagi orang yang menegakkan tadi seperti sholat Lailatul Qadar dan ia bertemu dengan Lailatul Qadar sungguhan meskipun dia tidak mengetahui ini wah iki mau malam iki Lailatul Qadar apa ora cahayanya terus apa khususnya alamat-alamatnya dia tidak bertemu tapi yakin tiap malam berjaga kan mesti ketemu toh. Hanya kita ketemunya nggak tahu nggak kata iki mampungi ketemune apa ngoten. Nggih. Masyaallah. Enten sing ketemune niku dengan bau yang wangi ketika berada di masjid. Fa insyaallah mekaten. Nggih, termasuk niku ada tanda-tandanya karena wangi yang kita mau mencari itu sulit lagi. Mencari seperti itu sepertinya parfum kita cari di sini kita nggak akan mendapatkannya. Masyaallah ya karim. Nggih. Fil yaqdati aw fil manami lamma ja'a fi riwayat Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yakum lailatul qadri wa yuwafiquha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar lalu ia bertemu dengannya lalu ia iman dan mengharap
kepada Allah Subhanahu wa taala semata, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka disunnahkan di malam-malam ini, di malam-malam waktu 10 hari terakhir ini, doanya Siti Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, ara'aita in alimtu lailatul qadri ma aqulu fiha, panjenengan duduhaken ya Kanjeng Nabi, lek basane ara'aita inu duh Gusti Kanjeng Nabi mugi panjenengan meruhaken. Nah, itu bahasa Indonesianya, panjenengan beri aku advice, beri aku masukan, berikan aku satu nasihat supaya aku ini bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, "Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Shahahu At-Tirmidzi. Jadi itu doanya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Tuhibbul afwa, Engkau cinta ampunan, maka ampuni diriku. Jadi memang goleki awake dhewe ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.